kemudian aktivitas lain bahwa saya ini mungkin termasuk tim pertama yang membentuk KAHMI nasional, waktu itu masih Nurholis Majid. Saya dari Bengkulu utusannya, dan saya ketua KBPI Provinsi Bengkulu. Anies Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngopi Manis, sahabat relawan Anies di manapun berada. Sore ini kita dapat berjumpa di siaran perdana podcast Relawan Anies Pemimpin 2024 Provinsi Bengkulu. Bersama saya Hengki Irawan yang akan berbincang-bincang santai, obrolan yang melahirkan narasi-narasi yang cerdas. Bersama saya sore ini telah hadir seorang tokoh di Provinsi Bengkulu yang beliau di kancah perpolitikan di Provinsi Bengkulu maupun nasional tentu tidak asing lagi. Beliau ini adalah tokoh senior di Partai P3 di Provinsi Bengkulu, pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari periode 82 sampai periode 87. Beliau ini juga 92 ya? Banyak, sampai 2009. Sampai 2009, Masya Allah. Sepak terjang beliau ternyata di lingkaran Partai P3 sudah cukup sangat lama dan sudah sangat berkontribusi sekali untuk kemajuan Provinsi Bengkulu. Beliau ini juga salah satu presidium pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah yang sampai hari ini usia kabupatennya sudah kurang lebih 10 tahun. Kabupaten sudah 14 tahun. 14 tahun. Sudah 14 tahun. Sahabat Ngopi Manis dimanapun berada, senang bertemu dengan kita semua. Karena itu sore ini bincang-bincang santai kita, bincang pintar kita bersama tokoh kita ini. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Haji Wasik Salik, yang di usianya yang sudah tidak muda lagi, sudah 71. Di usianya yang 71 tahun ini, beliau masih mau mendedikasikan dirinya untuk terjun langsung berjuang di barisan Pak Anies di salah satu simpul relawan, yakni Relawan Anies Pemimpin 2024 Provinsi Bengkulu. Beliau adalah Ketua DPW Anies Pemimpin 2024 Provinsi Bengkulu. Selamat datang Pak Ketua di acara podcast kita sore hari ini. Terima kasih. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ingin dan tertarik menggali sedikit tentang apa sebenarnya yang melatar belakangi Pak Wasik sebagai salah satu tokoh senior di perpolitikan di Provinsi Bengkulu yang di usia ya bukan lagi muda menurut kami, masih mau mendedikasikan diri turun langsung mengemban amanah sebagai Ketua DPW Anies Pemimpin 2024. Ini menarik Pak Ketua, karena banyak orang di luar sana yang usianya mungkin jauh terpaut dari Pak Ketua, tapi semangatnya tidak sesemangat ini. Mungkin bisa ceritakan kepada kami apa latar belakang yang berketua? Mau, silakan. Terima kasih. Ini pengalaman saya karena masa anak-anak saya, masa usia di bawah 10 tahun itu di Indonesia ini ada pemberontakan PRRI. Saya melihat bahwa yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan perkembangan. Itu yang menjadi korban, macam-macam korbannya, tenaga, mungkin nyawa juga jadi korban karena dia tidak tahu persoalan. Sejak itu saya berpikir bahwa apabila saya dewasa, saya tidak mau jadi terlibat. Saya akan melibatkan diri dalam aktivitas apapun. Karena setelah saya meningkat remaja, saya belajar dalam agama itu ada dua tujuan penciptaan manusianya. Pertama untuk menjadi beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin manusia itu kecuali untuk beribadah. Yang kedua, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini diciptakan
Allah ini untuk menjadi khalifah. Oleh sebab itu mungkin yang sangat sensitif dengan istilah khalifah itu yang tidak mengerti persoalan. Kalau tidak mau jadi khalifah jangan jadi manusia di bumi. Ini persoalannya. Jadi khalifah itu wajib. Khalifah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengelola bumi ini baik. Oleh sebab itu memilih pemimpin itu ada kewajiban. Dan saya merasa bahwa ini selagi usia dan tenaga saya masih mampu, saya akan berjuang terus untuk memilih pemimpin yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara Indonesia ini. Bahkan juga pemimpin dunia sebenarnya harus kita pilih. Jangan sampai merusak bumi ini gara-gara keserakahan pemimpin-pemimpin yang tidak benar itu. Oleh sebab itu saya masuk di dalam P3 itu sejak berdiri P3. Walaupun belum jadi pengurus waktu itu. Baru jadi pengurus setelah tahun pemilu 77. Kemudian 82 saya jadi anggota DPRD Provinsi termuda di Provinsi Bengkulu. Termuda ya. 86 waktu saya ibadah haji, saya ditempatkan di calon nomor 1. Jadi tidak bisa mengelak lagi, saya harus jadi anggota DPRD lagi, melanjutkan itu. Jadi waktu menjelang pemilu 2024 ini, tahun yang lalu, itu ada semacam gerakan-gerakan pembentukan tim relawan untuk Anies. Saya berdoa dan mendukung agar apa yang digerakkan oleh teman-teman ini bisa terwujud. Tahu-tahu kemudian akhir Agustus saya ditelepon teman Dwi Purnamasari untuk masukkan di grup WA. Ya. Tahu-tahu tanggal 1 September terbit mandat untuk membentuk relawan Anies pemimpin 2024. Waktu rapat pembentukan itu, karena saya merasa bahwa usia saya sudah 70 tahun, jadi yang lebih baik yang muda, tapi teman-teman masih menghendaki saya menjadi ketua. Alhamdulillah dengan bismillah saya terjun untuk menjadi ketua Anies, relawan Anies pemimpin 2024 Provinsi Bengkulu. Saya sekali lagi tergerak ini karena dalam ajaran agama Islam bahwa kita harus menjadi pemimpin. Kalaupun tidak tertinggi, kita harus bisa mencari pemimpin yang memenuhi sekurang-kurangnya 4 kriteria itu tadi: sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Jadi, dan saya melihat bahwa persyaratan itu dimiliki oleh Anies. Mudah-mudahan ya, karena persyaratan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu dan Anies memiliki persyaratan itu, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dan menolong. Amin. Itu. Rabbana atina khala sidqi wa arjina mukhraja sidqi wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya, tunjukkanlah jalan yang benar, jalan keluar yang benar, dan kekuatan yang menolong untuk kemenangan Anies di masa depan. Sahabat, menarik apa yang beliau sampaikan. Sudah berapa lama Pak Wasik amanah sebagai ketua DPW? AP24 sejak kita pengukuhan tanggal 9 Oktober 2022 kemarin. 2022. Sebelum kita ikut ya menyambut purna tugasnya Pak Anies di Gubernur Jakarta. Ya, kebetulan dari Bengkulu sempat hadir satu rombongan untuk menyambut itu dan kita sempat diterima silaturahmi di rumah pribadi beliau. Berarti kurang lebih 3 bulan Pak ya? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Bisakah disampaikan kepada kami barangkali Pak Wasik sejauh mana pergerakan DPW Anies Pemimpin 2024 di bawah kepemimpinan Pak Wasik sebagai ketua? Ya barangkali ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, mungkin pembentukan jaringan relawan di daerah atau bagaimana? Mungkin Pak Wasik bisa sampaikan kepada kita. Sejak kita pulang dari Jakarta, bertemu dengan Anies Baswedan di rumah beliau, kita mengadakan rapat setiap minggu di sekretariat ini. Kemudian dalam rencana kita bahwa ada target-target yang tercapai. Pertama, segera membentuk DPD di setiap kabupaten kota yang nanti selanjutnya akan turun ke setiap kecamatan, bahkan nanti kalau bisa juga relawan itu tingkat desa. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terbentuk 8 DPD dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan ya dalam bulan Januari ini seluruh DPD tingkat kabupaten kota di Provinsi Bengkulu sudah dapat kita bentuk. Namun saya katakan kita harus terus bergerak merayap mencari
pendukung-pendukung dan simpatisan-simpatisan agar perjuangan ini benar-benar bisa diwujudkan. Terakhir Pak Wasik, dengan berjuta pengalaman, segudang pengalaman, baik itu sebagai aktivis, sebagai politisi, sebagai pendakwah juga, kami ingin ada kalimat-kalimat yang mampu menumbuhkan kesadaran kita, anak-anak muda, dan bukan hanya anak-anak muda, seluruh masyarakat Indonesia. Barangkali ini berupa pesan untuk relawan Anies. Saya masuk ke partai P3 karena satu-satunya partai yang beragama Islam pada waktu itu. Dan saya tidak ingin lari dari Islam itu. Karena itulah agama yang saya yakini. Oleh sebab itu saya berniat apapun yang saya lakukan di partai ini dengan niat untuk beribadah. Termasuk sampai hari ini saya berjuang untuk beribadah memilih pemimpin yang kira-kira sejalan dengan perintah agama Islam itu. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa Allah sudah memperingatkan manusia. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum sendiri berjuang untuk merubahnya. La yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Kita warga negara Indonesia ini tidak akan berubah nasibnya kalau kita tidak berjuang untuk merubah ke arah yang lebih baik. Dan itu perlu perubahan dan perlu didukung oleh usaha yang maksimal dan doa. Karena Allah bisa saja menentukan takdir itu berdasarkan doa dari manusia. Jadi itu yang penting, itu doa dan usaha itu harus sejalan. Ya, tidak ada usaha tanpa doa. Kalau berusaha saja tanpa doa, kalau Allah tidak akan terjadi. Kalau doa saja tidak ada usaha, tidak akan tercapai juga. Ini kira-kira pesan saya kepada seluruh rakyat Indonesia agar kita berjuang untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berjuang dan berdoa sejalan. Terima kasih. Sahabat Ngopi Manis, kita dapat pencerahan yang luar biasa sore ini dari salah seorang tokoh senior di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan semangat juang Pak Wasik yang di usia 71 tahunnya mampu menular kepada kita semua, sahabat relawan se-Indonesia. Kita berjuang, kita berusaha agar perubahan itu kita dapat. Karena pesan yang sangat besar artinya bagi kita bahwa tak ada perubahan tanpa didasari dengan perjuangan. Dan kita dasari pula perjuangan itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ngopi Manis, terima kasih Pak Wasik atas waktunya. Kami doakan Pak Wasik sehat selalu. Allah beri kekuatan dalam perjuangan yang mulia ini. Terakhir kita mau beri semangat untuk teman-teman relawan nih Pak Wasik. Sambil kita berdiri Pak ya. Kita berdiri. Ini tagline apa kita Pak? Podcast kita. Ngopi Manis. Ngopi Manis. Ngobrol pintar, mantap milih Anies. Pemilu bersih, Anies Presiden. Sampai jumpa di lain waktu sahabat. Salam perjuangan, salam hangat dari kami di Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.